Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas semua nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita semua. Terutama pada bulan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah menjumpai bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan dan pahala dari Allah. Kemudian kita juga bersyukur kepada wasilah hidayah atas semua jasa dan perjuangannya. Kita mengucapkan syukur alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barakah. Pada kesempatan kali ini sedikit kami akan menyampaikan tentang pentingnya niat karena Allah, terkhusus amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Para saudara sekalian, niat itu adalah sebuah pekerjaan hati, dan sifat hati itu mudah sekali berubah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, beliau bersabda, innama sumiyal qalbu min taqallubih. Hati disebut dengan qalb itu memang karena sifatnya yang mudah sekali bolak-balik, berubah-ubah. Kadang dalam ibadah kita dari awal sampai akhir bisa karena Allah. Terkadang juga awalnya niat karena Allah, tetapi di tengah perjalanan niatnya berubah sehingga tidak karena Allah. Itu sangat mungkin terjadi. Maka karena sifat hati yang berubah-ubah ini perlu penanganan khusus, perlu kita kelola secara khusus, karena tidak ada seorang pun yang aman dari niat yang tidak karena Allah. Bahkan seorang tabi'in ahli ibadah yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, beliau merasakan betapa beratnya menjaga niat untuk bisa karena Allah. Beliau mengatakan, ma'alajatu syai'an asyadda alayya min niyati fa innaha taqallabu alayya. Aku tidak pernah mengelola sesuatu yang lebih berat, sesuatu yang paling susah untuk dikendalikan dibandingkan mengelola niatku, karena hati dan niat itu sering berubah-ubah. Maka dari itu kita harus terus berusaha mengelola hati kita untuk bisa niat karena Allah. Perlu kita pahami tahapan-tahapan pengaruh dari iblis yang harus kita waspadai, termasuk dalam hal menjaga niat. Secara umum, target iblis dalam menggoda kita manusia, yang pertama adalah manusia dipengaruhi supaya kufur kepada Allah, tidak mengakui adanya Allah. Itu target pertama. Bahkan kalau bisa dipengaruhi supaya dia menyembah iblis, menyembah syaitan. Itu target pertama. Target yang kedua, kalau itu gagal, mengajak manusia untuk kufur, untuk tidak mengakui Allah, itu gagal karena mungkin tauhidnya kuat, kepercayaannya kepada Allah kuat, maka pengaruh dari iblis adalah memberikan pengaruh supaya dia dalam ibadahnya itu bercampur dengan bid'ah, syirik, khurafat dan lain-lain, sehingga dalam dia menyembah kepada Allah itu tidak murni, ibadahnya bercampur dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Itu target yang kedua. Kalau target yang kedua ini gagal, dipengaruhi untuk melakukan bid'ah, ternyata enggak mau, karena keyakinannya, kefahamannya tentang ibadah harus benar itu kuat, maka target setan yang ketiga adalah memberikan pengaruh, tipu daya supaya manusia melakukan dosa-dosa besar, supaya ketika manusia melakukan dosa besar nanti akan muncul keputusasaan dalam dirinya. Bahkan targetnya terus di dalam dosa-dosa besar, sehingga dengan dosa besar itu
cukup bagi setan untuk menjerumuskan dia masuk ke dalam neraka. Jika itu gagal, target yang ketiga, mempengaruhi untuk melakukan dosa besar, maka target setan berikutnya adalah kalau seseorang itu dengan dosa besar takut, nggak mau menghindari, target setan berikutnya adalah memberikan pengaruh yang keempat, berikan pengaruh supaya orang itu meremehkan dosa-dosa yang kecil, supaya orang itu mudah melakukan dosa walaupun itu dosa yang kecil, sehingga dosa-dosa yang kecil ketika terus-menerus dilakukan akan menumpuk menjadi dosa yang besar. Dan ini cukup bagi setan untuk berhasil merusak manusia, mengajak masuk ke dalam neraka. Jika ini gagal yang keempat, mempengaruhi untuk melakukan dosa-dosa kecil, untuk mengerjakan dan meremehkan dosa-dosa kecil, gagal. Karena dia tahu bahwa ini dosa. Bahkan dia tutup dengan amalan ibadah yang rajin, yang tekun. Maka target setan yang kelima, kalau dia ternyata takut dengan dosa bahkan rajin ibadah, setan akan memasukkan pengaruhnya ke dalam hati supaya dalam ibadahnya itu muncul niat tidak karena Allah, muncul ujub atau sombong dalam dirinya, terus meremehkan yang lain, sehingga dia ketika melakukan kebaikan dia merasa orang-orang yang tidak melakukan itu remeh, dia pol, dan dia merasa senang disanjung oleh orang-orang di sekitarnya. Dengan ini sudah cukup bagi setan untuk merusak dirinya dan mengajak masuk ke dalam neraka dengan sifat ujubnya, dengan tidak karena Allahnya. Ini secara umum tahapan setan yang ternyata tidak ada yang bisa lepas. Orang yang ahli ibadah pun itu bisa dijerumuskan masuk dalam neraka. Di bulan Ramadan ini para saudara sekalian, banyak sekali orang melakukan kebaikan, banyak sekali orang melakukan ibadah, baca Al-Quran, tadarus, kemudian sedekah dan lain-lain, termasuk ibadah sholat tarawih. Maka supaya mari kita tata semuanya untuk niat yang karena Allah. Ketika diri kita bisa tadarus dengan rajin, dengan tertib, kemudian bisa khatam dalam 10 hari, tetap dijaga niatnya karena Allah. Tidak perlu ditunjukkan ke orang lain, diupload ke media sosial, alhamdulillah khatam sekali. Ini sudah merupakan niat yang menyimpang, niatnya sudah tidak karena Allah. Atau melakukan sholat tarawih secara rutin dengan tujuan untuk mendapat pujian dari orang lain, itu sholatnya rajin, dan lain-lain sebagainya. Sedekah di bulan Ramadan juga sama. Maka mari kita semuanya menjaga hati terus niat karena Allah, agar ibadah kita bisa berhasil dibalas oleh Allah dengan pahala yang besar dan menjadikan perantara untuk diri kita masuk dalam surga selamat dari neraka. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.